Halo, selamat pagi semua. Very lovely day today, fantastic day. Hari ini sangat senang sekali bisa sharing untuk Anda. Dan hari ini saya ingin berbagi tips juga mengenai sales ya. Karena minggu depan, tepatnya tanggal 28 Februari ini saya akan mengadakan selling seminar. Dan ini hanya satu kali saja saya bagikan ya. Dan judulnya adalah How to Sell Easier, Faster and Smarter. Saya selling itu sebetulnya fun banget. Dan selling itu benar-benar sangat enjoying banget ya. For those people, orang-orang yang merasa waduh selling berat ya, saya nggak bisa jualan dengan bagus, ngomongnya saya kurang enak didengar, dan saya selalu ditolak oleh prospek saya ya kan, calon customer saya gimana ya caranya ya. Kadang-kadang saya sudah presentasi dengan baik, presentasi dengan begitu lengkap ya product knowledge yang saya ketahui, tapi tetap aja customer bilang nanti deh ya, atau saya pikirin dulu deh, atau ya mereka kadang-kadang mungkin bisa jadi Anda pada saat melakukan presentasi ataupun penjelasan tiba-tiba mereka hilang begitu aja pada saat menchat gitu ya, tiba-tiba cuma dibaca doang, IRR doang gitu, jadi nggak dibalas apapun. Nah, biasanya dari Anda suka jatuh mental, aduh gimana ya, susah nih kayaknya, saya jadi nggak semangat lagi ya, jadi mentalnya nggak strong lagi ya, nggak merasa saya yakin dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian memang bagian dari sales, bukan saya pungkiri, tapi saya sendiri juga merasakan. Basically, if you are doing sales ya, of course when you explain the product knowledge, begitu Anda menjelaskan product knowledge Anda, benefitnya dan sebagainya, ada dari customer yang merasa ya deh, oke deh, it's good, bagus, tapi untuk beli ya saya harus pikirin dulu ya, saya harus tanya istri, tanya suami, harus tanya atasan dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang mereka tidak langsung bikin keputusan. Dan menurut saya it's okay ya, nggak semua customer itu akan membuat keputusan langsung. Jadi Anda juga harus tahu beberapa tipe customer. Ada customer yang tipenya memang harus cepat ya kan, jadi benar-benar harus saat itu bikin keputusan dan cepat. Anda harus betul-betul prepare semuanya dan mereka maunya cepat ya kan. Ada customer yang dia membuat keputusan itu berdasarkan dia harus nanya-nanya dulu, harus tanya sana, harus tanya sini ya, dia melihat orang lain beli baru dia ikutan beli. Ada customer juga yang dia bikin keputusan tuh lama ya, pikir perlu nggak ya, butuh nggak ya, kayaknya sih saya harus pikirin dulu ya, mungkin saya harus pertimbangkan ya, soalnya kalau gitu kayaknya susah deh, boleh deh saya coba pikirin ya, wah lama gitu ya. Jadi Anda harus bisa sama mereka tuh harus sabar, harus step by step. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang customer yang sangat detail, sangat waduh kritis, tanyanya banyak banget ya kan. Ini boleh begitu nggak? Ini bisa begini nggak? Ini buatan mana nih? Ini coba bisa series nggak? Bisa cek dulu nggak? Coba bisa cari tahu begini nggak? Wah kayaknya ngomong sama mereka ini betul-betul Anda harus research dan harus betul-betul tahu detail. Nah memang tipe customer lain-lain ya kan. Dan 4 tipe itu ya tadi ya, orangnya tegas ya, orangnya juga cepat ya, orangnya bisa harus basa-basi. Itu 4 tipe karakter itu yang saya sebut adalah 4 types of customers. Bisa jadi di satu orang. Nah jadi kadang-kadang satu orang ini bisa karakternya cepat, bisa tiba-tiba dia lambat, bisa tiba-tiba dia juga harus pikirin ya. Jadi Anda harus paling penting ya, it's not just about knowing your product. Nggak harus Anda cuma tahu produk Anda, tapi juga Anda harus tahu karakter customer Anda seperti apa ya kan. Kadang-kadang mereka pada saat Anda presentasi maunya cepat ya, tiba-tiba pada saat Anda cepat, tiba-tiba mereka yang slow down. Nah ini namanya the art of selling. Jadi selling itu is seni menjual ya, nggak seperti eksakta 1 tambah 1 sama dengan 2, no ya, it's seni ya. That's why you need to enjoy. Seperti Anda melukis, menggambar ya, membuat sebuah karya, itu kan seni ya. Jadi selling is about art. Jadi you have to enjoy it while you talking to your customer, building the relationship ya kan, gali needs-nya kemana. Mungkin dia ngobrol tentang keluarga sedikit, mungkin ngobrol tentang kehidupannya, mungkin ngobrol sedikit tentang keluarga sedikit ya, yang benar-benar mungkin nggak masuk ke personal, tapi basically Anda ngobrol di luar hal-hal yang Anda harus tawarkan. Nah dengan demikian mereka merasa nyaman. Once they are comfort with you, then maybe dia akan willing to talk about what they need gitu kan. Oh saya punya pengalaman, saya ngobrol dengan klien saya ya, basically saya melakukan follow up. Nah ini paling penting ya, 2 kata yang paling penting dalam sales adalah 2 words, yaitu follow up. Banyak sales ya kan melakukan presentasi udah oke, product knowledge sudah oke, ngomongnya deng nggak ada AE langsung tek gitu, tapi customer bingung, terlalu banyak gitu ya. Dan setelah itu oke, pikir-pikir, terus di follow up sekali 2 kali nggak jadi. Nah, yang penting bukan hanya sekali 2 kali, tapi follow up terus. Saya punya pengalaman, saya memfollow up customer itu lebih kurang hampir setengah tahun, akhirnya baru deal.
Saya follow up. Follow upnya gimana? Ya follow up cuma tanya kabar. Pak, apa kabar Pak? Udah lama kita nggak ngobrol ya Pak. Apa kabar Pak? Udah lama kita nggak kontak. Whatever, maybe we can have meeting or something. Kita have lunch atau gimana, kita mungkin bisa have coffee, ya kan? Meeting. Pak, begitu ada kabar bagus di berita atau apa, saya share gitu ya. Yang memang relevansi. Misalnya dia basically dia punya toko kue gitu kan, saya lihat ada toko kue yang bagus, saya foto, saya share ke dia gitu kan. Jadi kita merasa ada satu connection, satu connection yang merasa kita juga memang maybe belum deal, tapi basically saya follow up, ya kan. Nah, the key to successful selling is to follow up. Nah, follow upnya bukan Pak mau nggak Pak, kapan lagi Pak, kapan Pak, no, itu bukan follow up, itu ngejar, beda, ya kan. Follow up means you follow up, ya. Follow up adalah bangun relationship, membangun relationship, tanya kabar, tanya ada apa, gimana. Kadang-kadang Anda mesti kasih gift, mungkin sesuatu yang mungkin benefit buat mereka. Ya, ada artikel bagus Anda share ke mereka, dan mereka, Pak gimana Pak, saya lihat artikelnya bagus loh Pak, maybe buat Bapak bisa benefit buat bisnis Bapak, benefit buat produk Bapak nih, saya melihat ini sesuatu yang lucu. So that's some kind of gift lah ya, little surprise for them. This is follow up. Anda pikir follow up cuma Pak kapan Pak mau action Pak, Pak kapan mau deal Pak, Pak kapan mau bayar Pak, kapan mau DP Pak. Itu bukan follow up, itu namanya ngejar. Nah, orang semakin dikejar semakin kabur gitu ya. Apalagi nggak ada hubungan, nggak ada relationshipnya. Coba aja kalau Anda nggak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba kurang dekat, tiba-tiba dikejar terus, kan kabur. Ya, jadi jangan salahin customer kalau mereka kabur, tiba-tiba di blok nomor Anda karena Anda bukan lakukan follow up tapi Anda ngejar. Nah, ini nih problemnya. Okay? Nah, so basically as a salesman, yes, top salesman, you need also not only you have to know the character of the people, character of your customer, but you need to do follow up. Dan the follow up that you do is to build relationship, bukan kejar Pak kapan bayar, Pak kapan DP, itu debt collector. Okay? So different ya. Jangan samakan Anda dengan debt collector. Debt collector yes, ya setiap hari diteleponin ya kan, kapan Pak action, kapan Pak DP, kapan Pak DP dan sebagainya. No. It's not the way you do sales. When you do that, your customer will run out. Ya, semuanya kabur. Ya, dan jangan salahkan mereka. Okay, so that's the tip for today. For you as a salesman, for you as a sales manager, when you motivate your team, maybe you need to do the process step by step. Work with them. Proses-proses mana yang mereka tidak melakukan dengan baik. Ya. So the good news for you adalah saya tanggal 28 Februari ini saya akan mengadakan seminar tentang sales, judulnya How to Sell Easier, Faster, and Smarter. Ya, silakan bagi Anda yang mau bisa bergabung. Tempatnya sangat terbatas sekali. Bisa langsung hubungi ke nomor telepon yang ada di bawah ini ya. Nanti saya akan masukkan nomor telepon tim saya. Anda silakan hubungi nomor teleponnya dan silakan bergabung bersama kami di acara seminar How to Sell Easier, Faster, and Smarter. So, semoga bermanfaat buat Anda semua. Salam sukses. Yes.